Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Morning. How are you? Good. I would like to explain about short functional text. Ya. Be attention please. Ya, Pak Arif akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Inggris, khususnya tentang reading dalam SKD-nya 3.2. Anak-anak sekalian, gimana kesehatan kalian hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Sehat itu penting bagi kita sebagai manusia. Sehat itu mahal, maka kita jaga kesehatan kita. Kenapa? Karena dalam keadaan sekarang ini kita dikelilingi oleh virus COVID, maka jadi kita berhati-hati untuk melangkah kemana aja kita harus waspada. Anak-anak sekalian, maka nanti kalau sudah belajar kalian ya sebaiknya pulang. Ya, mari kita belajar bahasa Inggris. Well, my students, let's study English. We are talking about especially short functional text. You know short functional text? Ya. You know short? Ya, good. Di short pendek. Ya, short pendek. Functional, good. Berfungsi, bermakna. Ini ya, short pendek. Ya, I repeat, short pendek. Then functional, functional, berfungsi. Kemudian teks, ya, teks adalah wacana, bacaan. Maka this words is bacaan yang pendek tapi bermakna, berfungsi. Tidak usah panjang-panjang. Dia functional text. Next, ya. Ini contoh dari short functional text. The first is notices. Do you know, my students, notices? Yeah. Look at the definition of notices. Jadi notice adalah pemberitahuan. Bila kalian menjumpai kata notice, maka kita be careful, hati-hati. Ya, ingat-ingat. Kalian pernah ketemu di mana kata notice? Coba sebutkan. Ya, bisa at the school, di sekolah, at the the petrol station, di istilahnya di pom bensin, and at the car. We find notice word, kita temui kata notice, pemberitahuan atau peringatan yang berupa tulisan, bisa ditulis. Ya, bisa ditulis atau dibuat lambang, simbol bahwa itu menunjukkan peringatan bagi kita melangkah. Kita mau melangkah harus hati-hati. Ya, kalau ada kata notice itu masuk dalam short functional text. Jadi nanti tulisannya nggak usah panjang-panjang, bisa berupa tulisan tapi pendek, bisa berupa lambang, simbol ini. Kemudian tanda untuk memberi informasi, instruksi atau peringatan kepada publik, pada kita khalayak umum, bahwa di situ ada dangers, ada bahaya. Ya, kata notice. Apa saja, Pak? Notice. Nah, look at this. Lihat di sini. A. Keep the room clean. Itu juga notice, pemberitahuan. Ya, I think you of course know about the meaning of keep the room clean. Bisa kita jumpai di mana?
at the hospital, at the school. Kita jumpai di rumah sakit, di sekolah, di kelas. Ya. Do you understand my students? Kemudian the next B, no entry. Itu juga notice. Apa no entry? Dilarang masuk. Ya. Maka notice bisa berupa tulisan yang no entry, bisa berupa simbol gambar. Ini bisa berupa gambar. And C, beware of the dog. Kita jumpai di mana? Apa beware? Awas, ada anjing. Nah, itu ya. Itu kita bisa menjumpai biasanya di situasi yang sangat rawan, tidak boleh dimasuki oleh orang, khusus privasi. Ya. And the waiting room. I'm sure you know about waiting room. Can you find the notice waiting room? Kalian bisa menjumpai kata notice waiting room? Where? Di mana? Ya. At the airport, at the banking office, ya, di kantor bank, at the airport, pelabuhan, di bandara, waiting room, at the office. Ya. Ini bisa ditulis dan bisa dibuat gambar. Gambarnya apa, Pak? Ya, orang duduk dengan kursi. Kalian gambarkan 5 atau 6 orang duduk, sehingga itu menunjukkan notis pemberitahuan pada publik, pada kita. Switch off, matikan alat-alat elektronik ketika kita tidak butuh. Ya, kenapa? Pertama bisa konslet kalau lama panas-panas kalau kita nyalakan. F, article are considered sold if you broke them. Ini ya, kita jangan sampai merusak, broke. Itu juga notice. The next. G, ini masih contoh dari notice. No children under 10 years old. Do you understand, my students? No children under 10 years old. Ya, tidak boleh anak berusia di bawah 10 tahun. Di mana itu? Ya, bisa di ruang rumah sakit yang sifatnya di situ ada penyakit yang akut. Ya. Kemudian di mana aja, Pak? Di bioskop, ya, sinema, sini. Tidak boleh anak-anak di bawah usia 10 tahun. Keep off the grass. Di taman, grass, rumput tidak boleh menginjak. Tidak boleh menginjak taman yang ada rumputnya. Bukan rumput yang liar, itu rumput yang sudah ditata. Maka ditulis, bisa dibuat simbol gambar kaki melangkah di cross. Nah, jadi notice itu tidak hanya tulisan saja, boleh berupa gambar. Ya, kalau kalian pandai menggambar, nanti itu tugas kalian. Ya. Use the hand dryer. You know, hand dryer, pengering rambut, gunakan. Keep tightly closed, avoid exposure to light. Nah, ini ya, jadi menghindari exposure untuk cahaya. Heavy traffic in Suramadu Bridge. Ini salah satu contoh. Kita ambil contoh di jembatan Suramadu, ternyata lalu lintasnya padat. Bisa ditulis, bisa berupa tulisan dan juga bisa berupa gambar. Gambarnya gimana, Pak? Mobil, kalian gambar kotak-kotak mobil yang buahnya padat, tidak ada sela-sela yang kosong. Ya. Jadi si publik bisa membaca bahwa di situ di jembatan Suramadu, Surabaya, Suramadu Bridge, heavy traffic, yang padat lalu-lintasnya. Access for residents only, ya hanya untuk jalan ke sini. Do not operate without
this cover in place. Tidak boleh mengoperasikan tanpa ya ada penutupnya, bahaya. No littering, ini sampah. Jadi sampah bagi 3, litter, rubbish, garbage. Yang garbage yang sampah, yang litter adalah sampah kering, plastik, kertas. Kalau kita menyobek pada saat nulis nggak cocok, sobek, jangan buang di tempatnya. Di depan kelas artinya ada 3 tong sampah. Kita tulis kalau bahasa Indonesia sampah basah, sampah kering, sampah plastik. Ini salah satu contoh. Juga lupa notis, masuk ke notis. Keep our world clean. Ini sudah selayaknya kita menjaga dunia bersih, hijau, green ya. Sedunia ini ya. Kita awali dengan diri kita sendiri dulu, dari rumah dulu. Sehingga kalau sudah terbiasa dengan pribadi kita, maka kita untuk mengajak orang lain mudah dipercaya. Kita langkahkan hal yang kecil, lingkup yang kecil dulu, melangkahkan lingkup yang sedang, kemudian melangkah lingkup yang lebih luas, dan bahkan mendunia seperti ini. Kalau diri kita pribadi enggak bisa, kita hanya ngomong doang, tidak akan dipercaya oleh pengikutnya, teman-teman kita. Warning, ini notis yang keras, warning. Where do you live? Where do you find? Bisa kalian jumpai di mana? Warning. Ya, bisa di pom bensin. Simbolnya apa? Yaitu sigaret sama cross. Ya, tidak boleh merokok. Warning, peringatan, high voltage. Nah, ini kita jumpai di mana? Di gerdu PLN. Ya, di mana voltasenya tinggi, atau di sebelahnya kita ada di jalanan ada tiang listrik yang ada kotak besar, yaitu ada istilahnya apa itu untuk ada voltasenya di situ, maka tulisannya warning. Bisa berupa apa? Ada lagi kita jumpai selain situ di mobil tangki yang mengangkut bahan-bahan kimia dengan simbol apa? Skeleton, you know skeleton, tengkorak. Ya, tengkoraknya di cross, itu menunjukkan warning. Maka kita di belakang jangan mepet-mepet dengan mobil yang di depan yang ada tangki yang mengangkut bahan kimia. Next. Ya, ini ya. Jadi banyak sekali. Caution, saya langkai langsung. Caution itu juga notis. Kita coba di mana? Kalian kan punya motorcycle, sudah motor. Nah, tulisan caution itu biasanya di tempat minyak rem. Nah, itu tulisannya bukan ketikan, tapi sudah pahatan caution. Nah, di situ peringatan bagi kita sebagai pemilik, pengguna. Nah, ada tulisannya, ada deskripsinya lagi di bawah, maka disebut caution. Maka kita be careful, hati-hati, be careful to use it. Kita menggunakan di mana tulisan caution itu ada. Kemudian kalau di sini wet floor, lantai basah, biasa kita coba di mana anak-anak? Betul, di hospital. Ya, jam-jam tertentu biasanya hospital, rumah sakit itu di pel, maka ada notisnya, tulisannya papan kecil di bawah, maka kita nggak boleh menginjak, nggak boleh masuk, sudah ada notisnya. Ya, caution, wet floor. For pedestrians only, you know pedestrians, pejalan kaki, hanya untuk pejalan kaki. Tapi di sini di Indonesia, khususnya di Baban, kita ironis sekali. Kenapa? Kita untuk jalan di mana? Untuk pejalan kaki, otomatis di trotoar kan? Tapi kita ironis sekali. Ternyata trotoar untuk
penjual kaki lima, nah, kita suruh pindah, tidak mau, merasa sudah enak, nyaman, padahal itu tempat kita sebagai pedestrians. Itulah ya, jadi kita salah kaprah penempatannya. Keep your distance. Nah, sekarang musimnya COVID, keep your distance. COVID, jaga jarak. Kita nggak boleh physical ya distancing. Kita harus physical distancing. Nggak boleh dekat-dekat, maksud Pak Arif ya. Nggak boleh, kalau dulu kan langsung salaman, langsung ya. Kalau saudara itu langsung dirangkul lah. Sekarang kita ubah budaya kita, budaya yang karena selama ini ada COVID, tuh maka keep your distance. Biasanya kita jumpa di mana? Bisa di rumah sakit, bisa di sekolahan, bisa di kampung yang kampungnya mau bersih. Ya, the last saya langkai, handle with care. Ya, handle with care, harus waspada. Kita jaga dengan kewaspadaan kita. Itu semua yang ada di situ A sampai Z, contoh-contoh dari notice. Pemberitahuan bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar. Do you know, my students? Yeah. If you don't understand, you can ask me, whether in classroom or whether out of class. You know what I mean, my students? Yeah. Next, Mister. Yeah. Look at this. The next, greetings cards. Greetings cards. Greeting card. Nah, ini ya, greeting. I think you know about the meaning of greeting. The first session, pertemuan pertama, I taught you greeting expressions. Saya pertama kali mengajarkan ungkapan greeting. Apa itu? Ya, ucapan tegur salam. Ini greeting. Maka kemudian cards kartu ucapan. Kalian menangi? Tak menangi. Itu zaman saya. Menjelang lebaran, istilahnya kurang 1 minggu ke lebaran, kaum muslim berbondong-bondong ke plaza. Untuk apa? Untuk membeli greeting cards. But now, tapi sekarang sudah tidak usum, sudah ada HP yang canggih Android. Tapi ingat, kalau HP sekarang memang simpel tapi menghabiskan dana uang pulsa kalian, paketan kalian. Tapi di sini greeting cards ada keunikan klasik, kita menuangkan gagasan kita, mau menulis apa, disampaikan ke ini apa greeting, ucapan yang digunakan untuk memberi ucapan selamat, ucapan duka cita, ucapan simpati, dan ucapan berkah sembuh. Jadi kita beli di toko, ada toko kecil, ada toko yang sedang ada, kemudian di mall. Nah, biasanya kita muslim menjelang lebaran berbondong-bondong sambil cuci mata, kita membeli greeting cards. Ramai sekali dulu. Jadi gambarnya itu macam-macam, yang kita butuhkan apa, sesuaikan. Kemudian kita tulis dengan handwriting, tulisan tangan. Apa yang kita maui, kehendak kita apa, kita tulis di situ ya, tulis. Dan di bawahnya salam. Ya, sincere Dios, hormat saya. Jadi ada impresi, kesan tersendiri, ya, pesan tersendiri untuk si penerima. Tapi sekarang sudah nggak zamannya pakai tulisan tangan, langsung kalian masuk di dalam kamar supaya tidak diketahui oleh ortu kalian. Ya, pakai WA, pakai Twitter, pakai Instagram, it's okay. Ya, itu greeting cards.
kalian beri simbol emosinya apa, emotikonnya apa, gitu ya, sesuaikan dengan kehendak kita, keinginan kita. The next, short messages. I'm sure you know, ya, short messages. You know the meaning of short messages. Jadi kalian pasti tahu, saya yakin kalian pasti tahu. Kalian pasti itu the daily activity, ya. Jadi kegiatan kalian setiap hari pegang HP sampai kalian habis sholat, ya, dikira wiritan, ternyata menggunakan short messages, pesan pendek. Ini ya, pesan pendek tertulis, bisa dibuat lisan. Bisa kan kalian? Di situ ada aplikasinya. Pesan, tapi nanti bunyi tulisanmu, tulisan kalian itu bisa berupa ucapan sesuai dengan tulisan kalian. Bisa itu ya. Itu disingkat SMS. Sekarang dulu jadulnya SMS, belum ada Android. Sekarang di WA bisa tulisan kita yang sesuai dengan tulisan dan ditirukan oleh ucapan. Next, number 4, invitations. Invitation merupakan undangan yang diberikan oleh seorang kepada orang lain untuk menghadiri sebuah acara penting seperti ulang tahun, seperti perkawinan, seperti kelahiran anak-anak dan sebagainya. Itu kita sebut invitation, dan termasuk tulisan pendek, short functional text. Dalam invitation harus ditulis orang yang diundang, pasti itu ya. Kalau kosongan, iki sopo sing ngundang, kok kalau tulisannya ditujukan siapa, itu pasti kalian mau mengundang Pak Arif ulang tahun kalian, salah satu di kelas ini ulang tahun, ya. Tulis Pak Rohman Arif, ya, berarti saya diundang sama kamu, saya harus datang. Kalau ada waktu yang kosong, luang, ya. Dalam invitation harus ditulis orang yang diundang, acara undangan, waktu, hari, tanggal, jam. Tulis yang lengkap, pendek tapi lengkap, pendek tapi tepat. Nama yang diundang, waktu, ya, waktu itu ada harinya kapan, jelas. Jadi yang diundang nggak bingung. Tanggalnya harus tepat, jamnya. Kalau kalian hanya nulis hari tanggal, nggak ada jamnya, ya bingung. Boleh, tapi diberi sekarang sudah musimnya siang malam. Boleh, ya, biasanya dalam wedding, ya, dalam acara pernikahan siang malam. Tujuannya apa? Supaya tidak menggerombol, apalagi musim COVID ini, ya. Jadi ada step-stepnya, ada fase-fasenya. Jadi tidak ditulis jam yang tepat, ditulis jam siang, jam malam. Tepat, tulis, ya, tempatnya di mana, di hotel, di rumahnya sendiri, atau di gedung pertemuan, harus jelas. Itu namanya invitation, undangan. Next, Mister. Ya, number 5. Masuk short functional text. Announcements. Do you know my students? Okay, you are good student. Jadi kalian tahu announcement, pengumuman. Where can you find the announcement? Di mana kalian bisa menjumpai announcements, pengumuman? Ya, pojok. Betul, that's right. Ya, di sekolah, at school. Coba yang di depan, beside at school, di mana? Ya, at the mosque. Apa? Masjid, betul. Ya, jadi tidak hanya di sekolah aja, bisa di masjid, pengumuman. Kalau di masjid, apa pengumumannya? Ya, betul. Pas kemarin kurban, ya, kalian umumkan, singkat aja. Ya,
disampaikan pada takmir masjid, ya ini jam ini mau mengadakan penyembelihan hewan kurban, tanda tangan takmir masjid, itu jelas jamnya, tempatnya, ya announcements, ya bisa, ya ini nanti tugas kalian membuat announcement, membuat greeting cards. Next, Mister. Ya, itu ya. Jadi di situ apa yang dimaksud, kesimpulannya apa yang dimaksud dengan short functional text, yaitu tulisan bacaan pendek yang bermakna. Jadi ada tadi yang dari bawah announcement, pengumuman. Kalau kalian jadi Karang Taruna pengen mengundang, silakan buat announcement, silakan buat invitation undangan. Ya, kalau nggak banyak biaya, announcement aja, tempelkan di mana tempatnya yang bisa dibaca semua publik, gitu ya. Announcement lebih biayanya lebih ekonomis, lebih ringan. Ada greeting cards, ya bisa, ya. Any question, my students? Good. If you have no questions, I give you task. Saya berikan tugas untuk kalian. Ya, kelompok sini invitation, kelompok sini greeting cards. Bisa kan tadi sudah saya jelaskan? Ya, kelompok yang sini ada 4 kan? 4 kelompok, 4 lajur. Ya, kelompok saya ulang. Ini invitation, greeting cards, announcement, and the last, ya istilahnya membuat notice. Nah, notice terserah, tapi ada yang beware of the dog, awas ada anjing, ya. Gambar latar belakangnya anjing itu apa, nanti saya jangan dikirim ke WA, ke e-learning, ya, aplikasi kalian, bisa kan menggunakan masukan, ya. Tuh, sudah nggak ada tanya lagi, ya. Kalian kumpulkan 1 minggu setelah video ini di share. Nanti saya cek siapa yang mengumpulkan, saya beri nilai tambah. I think it's enough, and I say I'm so sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.